Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Pada saat ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Yuk sebelum memulai kita akan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang kesungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh memberikan sikap hati yang benar dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan berkata bahwa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, tapi kalau bersyukur di waktu hati kita senang, pasti mudah ya. Hore, bersyukur, terima kasih Tuhan. Bagaimana dengan hati yang sedang sedih? Bisa nggak kita bersyukur? Tentunya bisa ya, iya. Karena Tuhan Yesus selalu bisa menolong kita, melindungi kita. Jadi kita dalam segala hal bisa selalu bersyukur. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau nyanyi. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Adik-adik, ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menjaga kita. Walaupun kita harus mendaki gunung yang tinggi, kita harus turun ke lembah yang dalam, selalu akan ada penyertaan Tuhan di setiap langkah di dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita melewati semua masalah-masalah yang akan kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita. Itu sebabnya kita harus selalu mengucap syukur.
ya Lase ya. Nah saat ini kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati, pikiran kita, juga Alkitabnya. Ya, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Senang sekali jumpa dengan Lause Ida. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh taat dengar-dengaran, boleh fokus, boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong juga Lause Ida yang akan menyampaikan. Tuhan memimpin, mengurapi secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Pohon-pohon, binatang, semuanya baik adanya. Lalu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh kamu makan, tapi ada satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa dicobai sama si iblis. Iblis mencobai dalam rupa si ular. Adam dan Hawa gagal untuk mempercayai dan mentaati Allah. Allah menghakimi Adam dan Hawa, mengusir keluar dari Taman Eden. Tapi Allah berjanji akan mengutus Sang Juru Selamat yang akan meremukkan kepala si iblis. Kain dan Habil lahir, manusia pertama yang lahir dalam natur dosa. Karena iri hati, Kain membunuh Habil. Allah menghakimi Kain
dan mengusirnya dari hadapannya. Allah memberikan Adam dan Hawa anak yang lain, yaitu Set. Dari keturunan Set, maka lahirlah bangsa-bangsa, dan keturunan Set melahirkan Nuh. Manusia bertambah banyak, dan Tuhan menunjukkan kepada Nuh, memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, karena manusia telah berbuat jahat, telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyukakan hati Tuhan. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Nuh mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera, tapi mereka menolaknya. Lalu Allah mengirimkan air bah untuk menghakimi kejahatan manusia. Tapi Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah membuat kovenan, perjanjian dengan Nuh, dan memberikan pelangi sebagai tanda kovenannya. Karena natur manusia yang berdosa, mereka mulai lagi melupakan Allah. Keturunan Nuh mulai membangun menara Babel untuk memuliakan diri mereka sendiri. Allah mengacaukan bahasa mereka, dan dari para pembangun menara itu Allah kacaukan bahasanya, dan Allah menyerahkan keturunan Nuh ke seluruh dunia. Lalu Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, untuk pergi ke negeri yang baru. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan memberikan suatu negeri kepadanya. Keturunannya akan banyak, dan Tuhan akan memberkati semua bangsa melalui Abraham. Pada waktunya Allah memberikan Abraham dan Sarah seorang anak laki-laki bernama Ishak. Ishak waktu itu masih kecil, tapi Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham taat kepada Allah. Dia mempersembahkan Ishak, dan Allah menyediakan seekor domba jantan untuk mati menggantikan Ishak. Ishak memperanakan Yakub dan Esau. Sebelum Yakub dan Esau lahir, Allah telah memilih Yakub untuk mewarisi janji-janji kovenan. Yakub menipu Esau untuk memberikan hak kesulungannya. Setelah Yakub menipu Esau, ia melarikan diri. Tuhan menampakkan kepadanya melalui mimpi. Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub. Yakub menikah, Yakub mempunyai banyak anak dan menjadi kaya. Ketika melakukan perjalanan kembali ke Kanaan, Yakub bergulat dengan seorang malaikat. Yakub mempunyai 12 anak dan seorang anak kesayangannya, yaitu Yusuf, yang membuat iri kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya Yusuf iri karena Yusuf anak kesayangan Yakub. Lalu kakaknya menjualnya sebagai budak, dan Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir. Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan dan membawa mereka ke Mesir. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa Allah memakai perbuatan mereka yang jahat untuk kebaikan. Karena Allah berkuasa selalu memegang kendali atas hidup kita. Dia senantiasa memakai kuasanya untuk kebaikan kita, anak-anaknya. Maka kita seharusnya mempercayai Tuhan dan segala sesuatu dalam hidup kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengutus Yesus,
anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita orang-orang berdosa. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik, tapi hanya karena kasih Allah kepada kita. Dia rela mati buat kita. Allah selalu menepati janjinya dalam firman-Nya. Kita harus percayai hal itu. Berbagai peristiwa dan tokoh dalam Alkitab merupakan kisah sejarah yang saling berkaitan. Semuanya merupakan kisah-kisah Allah. Bahkan sebelum penciptaan, Allah berencana untuk mengutus Sang Juru Selamat yang akan menebus umat istimewa bagi dirinya. Sepanjang sejarah, Allah menggenapi rencananya untuk mengutus Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Ia menjanjikan hal ini kepada Adam dan Hawa, dan kita dapat melihat bagaimana Allah terus menegaskan dan memenuhi janjinya melalui garis perjanjiannya. Sepanjang sejarah, Allah memisahkan umatnya yang akan percaya dan taat kepadanya. Dan kita melihat bagaimana orang-orang jahat terus melakukan kejahatan. Tapi kita dapat melihat anugerah Allah dan belas kasih-Nya terus mencari orang-orang berdosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Yesus Kristus adalah penebus, pembebas, dan penyelamat umatnya. Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus yang kekal yang membebaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Adik-adik, banyak hal di dalam kehidupan kita, hal-hal yang terjadi yang kita kadang gak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Banyak orang-orang yang sepertinya melakukan kejahatan kepada kita. Tapi satu hal kita harus percaya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti Yusuf dijual sebagai budak, tapi dia justru yang menolong saudara-saudaranya. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Nah, adik-adik, mari kita percayai Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, menyertai setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar buat hidup kita. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Allah, kami boleh mengenal dan kami boleh percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ambil di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama ya, kita hafalkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Adik-adik, ketika kita mengenal Yesus, hidup kita pasti diubahkan. Akan ada sukacita di dalam hati kita. Karena Yesus telah menebus semua dosa-dosa kita. Dan kita dijadikan ciptaan yang baru.
Nah tentunya Lose, kita harus mengucap syukur selalu ya Lose, Iya, betul. karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Yuk saat ini kita akan menyanyikan lagu Kenal Yesus Hatiku Senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa, hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh senang di dalamnya. Lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Dia tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah, hatiku senanglah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami di sepanjang hidup kami untuk selalu boleh bersyukur kepadamu, karena kami percaya Tuhan yang menolong hidup kami, yang membantu, menyertai kami manapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan, yang taat untuk boleh melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah kasih Yesus, manis dan indah, oh oh kasih Yesus, lebih tinggi takkan terhambur.